Selamat malam. Malam ini saya akan membacakan kisah mistis yang dialami oleh teman saya. Tangisan kuntilanak. Senin 23 Maret. Jujur, aku lupa kenapa hari ini tidak pulang tepat sesuai jam pulang kantor, yaitu pukul 5 sore, melainkan sekitar waktu Isya. Dan Isya malam itu mulai pukul 7:30. Aku bekerja di sebuah kantor konsultan dan seperti biasa, kini aku pulang menuju tempat tinggalku berjalan kaki dengan jarak 4 kilometer. Jadi, setiap harinya aku berjalan lebih dari 8 kilometer pergi dan pulang kantor. Lucu memang. Bagaimana mungkin seorang pekerja kantoran yang tinggal di tengah kota besar masih berjalan kaki di saat ojek online banyak tersedia di kota ini. Dengan memasang headset dan mendengarkan lagu-lagu lawas, kunikmati suasana malam kota. Banyak hal yang aku lihat, dengar, dan rasakan. Salah satunya yang akan aku ceritakan di kisah ini. Singkat cerita, aku sudah memasuki sebuah kawasan. Seperti biasa, aku memilih jalan yang sepi dibandingkan harus menyusuri jalan raya. Hingga jarakku dengan rumah sudah semakin dekat. Ketika memasuki sebuah persimpangan, di belakang sebuah gedung ada sebuah kotak sampah, dan aku melihat ada sebuah kloset WC duduk yang dibuang. Seketika jantungku berdegup kencang, karena meski samar, aku melihat satu sosok yang sedang duduk di kloset itu. Sosok wanita berbaju putih, rambutnya tergerai panjang, ia menunduk hingga wajahnya tak terlihat. Aku mulai merasa ragu. Haruskah berbelok ke kiri atau ke kanan? Mencari jalan lain supaya tidak berpapasan dengan makhluk itu. Namun,
jalan yang lurus adalah jalan yang cepat menuju kediamanku. Dengan nekat aku pun memutuskan untuk memilih jalan yang lurus. Meski wajahku menghadap ke depan, namun tak dapat disangkal kalau mata secara diam-diam melirik kepadanya, menatapnya dan terus memperhatikan. Hingga sedikit lagi aku semakin dekat dengan posisi di mana ia duduk. Dengan jarak yang cukup jauh, aku mencoba menghindari untuk berhadapan langsung dengannya. Karena semakin dekat aku dengannya, semakin yakin kalau yang kulihat tak lain adalah sosok kuntilanak. Terdengar jelas ia sedang menangis terseduh-seduh. Baju putihnya nampak lusuh dan ada bercak hitam yang kuduga itu bekas darah. Semakin dekat, maka semakin jelas pula suara tangisannya. Mulai kucium bau bangkai di sekitar situ. Bulu kuduku tak bisa lagi kuajak kompromi. Seakan ia tahu kalau sejak tadi aku terus memperhatikannya. Ia mengangkat kepala dan menoleh ke arahku. Tepat saat aku melewati sosok itu. Dengan tergesa, kualihkan pandangan ke depan. Takut menghinggapiku jikalau bertatapan. Ya, kalau ia menampakkan wajah cantik. Bagaimana kalau justru yang ditampakkannya adalah wajah yang kini aku yang merasa diawasi oleh sosok itu. Kala ia berhenti menangis dan menyisakan isak kecil saja. Langkahku semakin cepat, dan setelah aku yakin jarakku sudah cukup jauh, kupalingkan muka ke belakang dan sosok itu sudah tidak ada. Kembali aku mengambil langkah. Dengan tenang, aku memandangi suasana dengan lega. Yang kulihat kini ialah anak kecil di dekat sebuah gerobak kaki 5. Ia hanya mengenakan celana pendek, tidak memakai baju. Dengan kepala botak, posisi anak itu menghadap kepadaku. Belum sempat aku memalingkan wajah, ia lebih dulu mengangkat wajahnya. Astagfirullah.
Matanya yang tampak melotot menatapku. Ia hanya senyum-senyum melihatku. Dan aku pun terus berlalu melewatinya dengan sedikit membuang muka. Sesampainya di kediamanku, sosok Kunti itu masih saja terselip dalam ingatanku. Singkat waktu, ini hari Rabu. Karena sakit, aku tidak masuk di hari Selasa. Namun, hari ini aku tetap berangkat ke kantor, walau ini adalah hari nyepi. Kulihat aplikasi CCTV di handphoneku. Jelas tak ada karyawan yang masuk. Hanya ada Indra, seorang karyawan yang memang tinggal di kantor. Malam harinya, aku baru pulang dari awal aku meninggalkan kantor. Aku sudah tidak mau untuk melewati jalan yang kulalui Senin itu. Aku tak mau bertemu kembali dengan sosok yang kutemui hari Senin. Lalu aku pun memasang headset dan mulai melangkah. Saat masuk kawasan, tempat di mana sebelumnya aku melihat sosok wanita itu, aku kembali masuk dengan gugup. Hanya saja, aku bertekad jika sampai persimpangan itu, aku akan belok jika kembali kulihat sosok wanita itu. Setapak demi setapak, semakin aku dekat dengan persimpangan. Namun, di saat keraguan itu muncul, dari jauh sudah jelas terlihat sosok itu ada, persis seperti yang kulihat 2 hari lalu. Sebenarnya, aku tidak mau melewati jalan ini. Namun, entah kenapa, seperti ada yang mendorong keinginanku untuk tetap melewati jalan ini. Dengan menguatkan tekad, aku melangkah dan mencoba menundukkan rasa takut yang kini sudah menyelimutiku. Tangisannya mulai terdengar, serta aroma bangkai kembali tercium. Aku tetap melanjutkan langkahku. Langkah semakin kupercepat. Sempat sekilas kuperhatikan dia masih tertunduk. Dan wajahnya tetap tertutupi rambutnya yang panjang. Tangisannya sayup-sayup semakin lama semakin jelas. Tak lama, aku pun sampai pada posisi tepat di sampingnya. Dan secara tiba-tiba, tangisannya berhenti. Ia menghadapkan wajahnya kepadaku. Namun, aku lebih dulu memalingkan pandangan hingga tak sempat melihat wajahnya. Kini, aku rasakan ia mulai bangkit dan mengikutiku dari belakang. Degup jantungku semakin kencang, dan ketika aku merasa jarak dengan kuntilanak itu sudah tinggal beberapa langkah lagi, kedua tangannya memanjang seakan ingin memelukku. Tolong jangan mengikutiku, ucapku pelan padanya. Dia hanya tertawa tipis menghiraukan perkataanku. Aku hanya bisa berdoa sebisaku saat itu. Dengan degup jantung yang semakin cepat, ketakutanku sudah tak terbendung lagi.
Aku mencoba menengok ke belakang untuk memastikan apakah kuntilanak itu masih mengikutiku. Setelah ku tengok, ia sudah tidak ada. Alhamdulillah, ya Allah, gumamku. Kembali kubalikan pandanganku ke depan. Astagfirullah. Ia berada tepat di depanku dengan wajahnya yang hancur. Sambil tertawa, seakan mengejekku, aku pun langsung berlari sangat kencang, sekencang-kencangnya. Tawanya masih terdengar di belakangku. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Akhirnya aku sampai di rumah dengan nafas yang terengah sambil membuka pintu. Alhamdulillah, sampai juga. Setelah apa yang ku alami hari ini, aku sudah tak pernah lagi melewati jalan itu. Sungguh sial sekali nasibku.